Mereka disatukan oleh satu hal yang namanya dreaming with God. So, teman-teman, hari ini Bang Radit ingin share aja bahwa Tuhan itu selalu bermimpi buat hidupmu. Ya, Yeremia 29 ayat 11. Rancangan-rancanganku bukankah rancangan yang membawa kecelakaan, tapi justru yang membawa damai sejahtera, ya, membawa pengharapan yang luar biasa. Itu Tuhan loh. Tugas kita cuman apa? Cuman ayo mari kita menyatu dengan Tuhan. Mari kita bersatu dengan Tuhan, mari kita membangun kehidupan di dalam tunggu. Karena apapun yang kita bangun di luar Tuhan, semua sia-sia. Yohanes 15 mengatakan sia-sia. Mazmur 127 mengatakan sia-sia. Ya, nah teman-teman, sekarang Kak Radit sedikit kasih hal yang praktis. Bagaimana sih sebenarnya ketika, Bang, saya sudah dalam Tuhan, saya mau bergantung sama Tuhan. What's next? Yang pertama, Tuhan hanya pakai apa yang ada padamu. Jangan jadi orang lain. Gak perlu jadi kakakmu, gak perlu jadi bapakmu, gak perlu jadi adikmu, gak perlu. Just be yourself. Tuhan hanya pakai apa yang ada padamu. Coba lihat Daud. Daud pakai apa coba? Dia pakai batu. Tapi lihat apa yang Daud katakan. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Emang batu bisa penggal orang? Kalau zaman Flintstone mungkin bisa. Zaman manusia batu mungkin bisa. Tapi Daud, walaupun dia pegang batu, tapi dia tahu dalam hatinya, Tuhan akan pakai apa yang saya punya. Tapi saya percaya, saya tidak bergantung sama apa yang saya punya. Tapi saya bergantung sama apa yang mempunyai saya. Yaitu Tuhan. Makanya walaupun dia pakai batu, tapi dia bermimpi besar. Coba deh, kalau kamu pakai batu ya, lawan Goliat, mimpimu apa? Aku bermimpi akan bikin kepala Goliat benjol. Betul nggak? Masuk akal. Aku bermimpi aku akan lempar batu ini ya ke bagian vitalnya sehingga dia tersungkur, lalu aku pukul lagi pakai batu. Makanya Tuhan akan pakai apa yang kamu punya. Tapi kamu harus bermimpi sebesar siapa yang mempunyai kamu. Ya. Tuhan akan pakai kelemahanmu, situasimu hari ini. Kamu cuma punya satu handphone, kamu cuma punya handphone yang mungkin kuota terbatas, kamu cuma satu sepatu, kamu cuma punya baju beberapa, kamu cuma punya mungkin sarjana gak lulus, kamu cuma punya ijazah SMA. Kalau kamu kasih semua sama Tuhan, Tuhan bisa pakai itu semua. Mungkin kamu cuma punya batu, tapi kalau kamu bergantung sama Tuhan, batu itu bisa memenggal kepala Goliat. Amin teman-teman. Itu yang pertama. Gunakan apa yang ada padamu. Yang kedua, ayo bertanggung jawab. Action. Kalau bermimpi tanpa action, kamu bukan sedang bermimpi, tapi sedang ngayal. Ayo sama-sama, sedang jangan ngayal. Ya. Kenapa? Karena yang namanya mimpi itu disertai sebuah aksi dan tanggung jawab. Kalau saya bermimpi ingin mengubah bangsa ini, kalau saya bermimpi ingin menjadi dampak buat keluarga, saya ingin keluarga saya berubah, jangan ngomong. Jangan paksa orang tuamu berubah, jangan paksa istri, pacar, semua berubah, jangan paksa siapapun berubah, tapi bertanggung jawab. Tunjukkan bahwa aksimu adalah sebesar mimpimu. Karena apa teman-teman? Ingat tadi cerita Kak Radit, waktu Kak Radit bertobat, Kak Radit gak punya mimpi, selain cuma satu, hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Akhirnya, walaupun mimpinya cuma itu, tapi Kak Radit membangun tanggung jawab. Setia dengan peran kecil, lakukan apa yang diberikan tanggung jawab, mulai apa Kak Radit suka jangkau-jangkau orang, ketemu orang, teleponin orang, layani orang, itu aja setiap hari. Karena Kak Radit punya kerinduan, Tuhan telah menyelamatkan saya ingin banget nih untuk memperkenalkan Yesus sama banyak orang. Sesederhana itu. Ternyata Kak Radit menemukan sebuah kunci, yaitu tanggung jawab mendahului impian. Jadi kalau hari ini kamu belum punya mimpi, jangan takut. Yang penting belajar bertanggung jawab. Daripada punya mimpi, tapi nggak bertanggung jawab, nggak mungkin bisa dipakai.
semua perusahaan, semua company, semua orang-orang yang punya uang, semua even startup-startup yang lagi maju, itu cuma butuh satu orang yang bertanggung jawab, yang bisa dipercaya, yang setia melakukan hal-hal kecil. Karena dia punya cerita menarik. Ya, teman-teman bisa lihat, ini Radit bersama dengan Imelda Francisca ketika Kak Radit menjadi host televisi di sebuah media Kristen, ya namanya CBN. Jujur, waktu Kak Radit mau casting, ini ceritanya 2012, lalu Kak Radit sedang menuju ke gereja Kak Radit mengajar anak-anak muda. Waktu itu Bang Radit sebagai youth pastor. Akhirnya perjalanan ke gereja jam 5:30 sore, Bang Radit. Nah, Bang Radit sedang menuju ke gereja karena jam 7:30 Bang Radit akan mengajar. Sekitar 20-30 orang anak. Lalu dalam perjalanan ke gereja, saya ditelepon oleh seseorang. Lalu ditanya, halo, apa betul ini Raditya Luan? Oh ya betul Pak, ini dengan siapa? Oh saya dengan Pak Danang. Saya adalah produser. Saya adalah produser dari sebuah TV Kristen. Dan saya langsung, wow, jangan-jangan ini nih. Saya sudah tertarik sekali. Lalu dia bilang gini, iya, kami pengen sekali untuk menjadikan Raditya sebos kami. Lalu saya bilang, wah Pak, puji Tuhan saya mau sekali. Gitu ya, saya ceritain memang saya senang sekali untuk ada di situ dan saya juga punya pengharapan untuk saya bisa ke situ. Tapi dia ngomong gini, baik kalau gitu malam ini juga bisa ya ke kantor saya. Di mana ke kantornya? Cikarang. Itu jauh sekali ya, dari Jakarta ke Cikarang dalam keadaan macet di malam hari itu bisa 3 jam. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak? Saya bisa aja pergi ke sana. Dengan cara apa? Meninggalkan tanggung jawab saya di gereja. Sederhana. Bisa suruh wakil saya gantiin. Bisa suruh seseorang gantiin. Bilang, sorry ya, saya nggak bisa ikut ngajar karena saya harus casting. Gampang. Tapi hari itu nggak tahu kenapa saya seperti kayak Roh Kudus menguatkan saya untuk ayo pilih tanggung jawab. Pilih ngajar di gereja. Bukan kejar mimpimu. Kenapa? Karena tanggung jawab mendahului impianmu. Singkat cerita, akhirnya saya tolak. Dengan sedih saya tolak. Dan beliau pun kecewa. Kenapa? Karena cuma saya yang diundang untuk casting. Yang lain itu harus mengirimkan beberapa materi ke Facebook. Jadi cuma satu orang yang di-invite. Wow, itu menggoda sekali. Tapi saudara tahu nggak teman-teman, ketika saya memutuskan untuk tidak mengambilnya dan memilih untuk bertanggung jawab, tiba-tiba dia lagi 6:30. Dia mengatakan gini, halo Pak Radit, saya segenap tim Solusi Life akan pergi ke kantor Bapak atau gereja Bapak. Kita akan casting di tempat Bapak. Wow, bayangin loh, mereka yang kejar saya. Saudara-saudara, teman-teman semua yang saya kasih, kalian harus tahu, kalau kamu hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan kamu yang kejar mimpi, tapi mimpi yang kejar kamu. Bukan kamu yang kejar berkat, tapi berkat yang kejar kamu. Bukan kamu kejar pasangan hidup, amin, tapi pasangan hidup ngejar kamu. Makanya bertanggung jawab. Puji Tuhan, akhirnya hari itu saya casting, saya diterima, dan saya sampai kurang lebih dari 2012 sampai 2019, saya melayani di televisi. Dan itu yang membuat hari ini saya jadi aktif dan memiliki sebuah dampak di sosial media sampai hari ini. Dimulai dari apa? Dimulai dari tanggung jawab kecil. Mungkin cuma memimpin webinar, cuma melayani papa mamamu, mungkin cuma belanja ke pasar buat orang tuamu. Siapa yang tahu ketika kamu belanja di pasar, ada seseorang yang terjatuh botol minumnya, lalu kamu ambilin, waktu dia bilang, terima kasih buat botol minumnya, kamu lagi kemana? Oh iya Pak, saya lagi mau anterin belanja buat mama saya. Wow, kamu luar biasa sekali, saya utama pemilik Net TV, langsung lu dikasih pekerjaan. Apa susahnya Tuhan berkati kamu selain keras kepalamu? Tuhan nggak memiliki kesulitan berkatin kamu, kasih pasangan hidup, nggak ada yang sulit bagi Tuhan. Yang bikin sulit adalah keras kepala kita. Kayak Bang Radit, yang bikin Bang Radit susah hari ini adalah keras kepala. Makanya setiap hari Kak Radit belajar untuk merendahkan hati,
Memohon sama Tuhan supaya Kak Radit bisa memiliki kelembutan dalam hati dan tidak keras kepala. Karena itu yang membuat kita sering sekali tidak mengalami. Nah, yang terakhir teman-teman. Tadi pertama apa? Tuhan akan pakai apa yang ada padamu. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga adalah ini, fokus. Makanya Kak Radit udah fokus. Saya di media dan pelayanan. Dunia gereja dan sejenisnya, entah itu pelayanan anak, pelayanan jalanan, pelayanan narkoba, itu fokus saya dan media. Itu yang saya kuatin. Nah, kalau kamu mau fokus, harus eliminasi. Cewek-cewek, jangan mau dideketin sama cowok yang gak hanya deketin kamu, tapi deketin 2-3 orang lainnya. Jangan mau. Cari orang yang fokus sama kamu. Sama juga teman-teman kalau ingin meraih mimpi, kejar fokus. Ya, artinya harus fokus. Oke, saya mau ngapain? Saya mau yang terbaik. Ya udah fokus di pelayananmu. Kamu ngerjain apa? Jurnalis. Fokus belajar jurnalis. Fokus berkawan dengan jurnalis dan sejenisnya. Kamu mau jadi content creator. Ayo mulai belajar foto, belajar bikin video, belajar ngomong di kamera, temenan sama para content creator. Ya pantengin terus TikTok bukan hanya untuk ini ya, untuk scrolling doang, tapi lihat bagaimana mereka membuat video, bagaimana konten-konten lagi viral, pelajari semua. Dan ada fokus, pasti ada eliminasi. Kamu mau badan bagus, eliminasilah babi dan minyak-minyaknya. Mau sehat, eliminasilah bergadang. Kamu mau jadi peringkat yang tinggi, eliminasilah bermain-main. Ya, kamu pengen apa? Mukanya tapi gitu, ya eliminasilah mungkin makan makanan berminyak. Kalau ada fokus, ada eliminasi. Nah, ini ada video untuk menutup sesi pada hari ini. Yuk kita nonton. Oke, ya teman-teman tadi
ceritanya bagus banget ya. Jadi anak ini memiliki mimpi untuk apa? Membeli teleskop dengan harga 2.500 nggak ada 2.500 baht atau apa gitu. Nah, dia akhirnya nabung. Karena dia nabung, dia mengeliminasi makan es krim, mau main dingdong, aduh jangan deh karena saya mau nabung. Waktu dia nabung udah banyak, udah bisa beli itu 2.500, pas dia mau beli, ternyata harganya naik 3.500. So teman-teman, seperti anak ini, ada yang dia fokusin. Seringkali kamu harus eliminasi. Khususnya yang masih SMA, ya masih kuliah, ayo, ya bukannya saya melarang pacaran, tapi kalau memang kamu lagi fokus untuk membangun sebuah manajemen kehidupan, lagi membangun struktur kehidupan, dasar kehidupan, udah pacaran itu sangat mengganggu. Atau cari pacar yang sama-sama benar-benar mengejar mimpi dan bisa mendukung kamu. Jadi itu aja teman-teman, semoga ini bisa membantu achieve your dreams in God. Ya, dengan apa? Memusatkan tujuan hanya kepada Tuhan dan melatih 3 hal ini. Ya, apa yang ada padamu, belajar bertanggung jawab, dan yang ketiga, fokus. Oke, cukup sekian. Silakan.